Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada seluruh jamaah, staf karyawan di rumah sakit yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta keimanan, sehingga kita tidak berhenti untuk terus syukur kepada Allah dengan menjaga kewajiban kita selaku hamba Allah. Para jamaah yang berbahagia, pada pertemuan atau kajian pada siang hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada hari Selasa sebelumnya, ketika di antara kita telah diberi ilmu oleh Allah, kemudian kita mengetahui hak dan kewajiban, baik kewajiban itu untuk kita secara khusus ataupun kewajiban menjaga hak-hak orang sekitar kita, maka pada hari ini kita akan sedikit belajar dan mengetahui bagaimana cara kita memilih teman kita, bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang sekitar kita, yang mana pergaulan itu dapat menjadikan Allah ridho kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Rasulullah menyampaikan amal yang paling utama yaitu mencintai di dalam hal yang Allah sukai, hal yang Allah benci. Ketika kita berteman dengan seseorang yang mana orang tersebut dapat mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah, maka jangan sekali-kali kita untuk menjauh darinya. Dan ketika kita berteman dengan seseorang yang mana pertemanan kita sedikit demi sedikit Allah, maka saat itu pula kita tinggalkan orang-orang yang seperti itu dengan cara tidak sampai memutuskan tali silaturahim. Mengetahui dan merasakan apa yang akan ia katakan ini tidak lain mengantarkan menggunjing orang lain, mengantarkan, kita wajib untuk berpamitan atau menghindar darinya. Mengikuti orang-orang sekitarnya. Ketika kita lebih sering duduk bersama orang-orang yang mana kebiasaannya itu semisal menggunjing orang lain, maka tatkala kita tidak duduk bersamanya, maka kita pasti kelak akan mendapatkan bagian itu. Kalau dalam bahasa Jawa, menawi kula kali sampean lenggah kali tiyang sing biasa ngrasani, pas wektale sampean boten lenggah kali tiyang niku, bakal dirasani kalian tiyang niku. Tapi menawi kula kali sampean lenggah kali tiyang-tiyang sing eling pangeran, pas wektale sampean boten hadir setunggal, sampean pasti digoleki. Napa kok boten dugi, sakit tah, uzur tah, boten kira sampai dirasani. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu ketika kita menjumpai pada hari ini, lebih-lebih isu yang masih hangat ya, semoga tempat ini senantiasa dijaga oleh Allah
Semoga dokter-dokter di sini senantiasa mendapat naungan dari Allah, staf karyawan ataupun pasiennya senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga tidak terbesit dalam hati dan pikirannya untuk melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kita mendengar banyak sekali di luar sana saat ini sedang tercoreng nama baik dokter dengan perilaku yang mereka lakukan. Lalu bagaimana agar kita bisa mengantisipasi yang kita cintai ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Marilah kita merenungi satu kalimat Imam Al-Ghazali yang menyampaikan a'da'ul insani salasatun. Musuh manusia itu hakikatnya itu ada 3. Musuh manusia itu bukan orang yang berada di depan kita, bukan orang yang membenci kita, bukan orang yang tidak satu frekuensi dengan kita, bukan orang yang tidak menerima keberadaan kita, tapi kata Al-Imam Al-Ghazali, musuh kita sejati adalah yang pertama dunyahu, dunia yang kita miliki. Lalu yang kedua syaitanuhu, sifat jelek yang mana meniru sifat setan yang ada dalam diri kita. Nafsu yang berada di dalam diri kita itu hakikatnya adalah musuh kita. Ketika kita bisa mensikapi 3 hal tersebut, maka Allah akan jauhkan kita dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan kekuasaan, diuji dengan harta, maka wajib kita jaga harta itu dengan senantiasa mensedekahkannya, dengan senantiasa menjaganya, jangan sampai harta itu tercampur dengan perkara yang haram. Karena tatkala harta kita tercampur dengan perkara yang haram, maka saat itu pula sya'a am aba akan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang Allah larang. Allah dengan sifat buruk kita, apakah itu sombong sebagaimana sifat yang dimiliki oleh setan, maka wajib bagi kita untuk segera meninggalkannya dan tidak kita mengikutinya. Allah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Ketika di dalam Islam kita dilarang untuk melakukan hal ini, maka jangan sekali-kali kita untuk mencobanya. Ketika di dalam Islam kita dilarang atau diperintah, maka jangan sekali-kali kita untuk meninggalkannya. Meskipun di sana ada iming-iming besar. Karena ketika seseorang ini masih mengikuti langkah syaitan, maka ia akan terjerumus. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan ini sejatinya musuh kita yang sangat nyata. Yang senantiasa menghantui kita tidak lain adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana cara kita menahannya? Maka marilah kita didik nafsu kita dengan senantiasa kita menahan diri untuk tidak memasukkan sesuatu kecuali perkara tersebut sudah jelas kehalalannya. Ketika memungkinkan bagi kita untuk tidak makan, maka hendaknya kita berpuasa semampu kita. Karena puasa kita inilah yang kelak akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Yang ingin kami sampaikan, pergaulan, perilaku, teman atau lingkungan itu akan merubah setiap hal yang ada dalam diri kita. Ketika pergaulan kita identik dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka satu hal yang akan muncul dalam diri kita, yakni lalai kepada Allah, bisa jadi akan muncul sifat sombong atas apa yang kita miliki. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa tawadhu, maka yang ada dalam hati kecil kita, kita akan merasa banyak dosanya. Kita akan merasa tidak memiliki apapun di atas muka bumi ini.
Bahkan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki ilmu, maka kita akan senantiasa merasa kurang dari apa yang telah Allah berikan kepada kita di hadapan Allah. Tapi jangan sekali-kali apa yang kita miliki merubah cara bicara kita dengan orang-orang sekitar kita. Ada satu hadis yang dikatakan al-fajir ar-raji rahmatullahi aqrabu ilallahi minal abidi al-muqnit. Orang yang mana orang tersebut masih berlumuran dosa, ia tidak pernah berhenti untuk mengharap ridha Allah, ini lebih dekat kepada Allah daripada orang-orang yang ahli ibadah tapi lisannya mudah memutuskan rahmat Allah. Ada satu kisah, suatu ketika di zaman dahulu, Imran ini menceritakan ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel ini yajtahidu fil ibadah. Ia sangat tekun beribadah, bahkan tidak ia tinggalkan satu hari pun kecuali untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi kepada orang lain ia mudah memutuskan harapan. Suatu ketika ada orang yang melakukan maksiat, ia ingin taubat kepada Allah, lalu mendatangi laki-laki yang ahli ibadah tersebut, kemudian bertanya, wahai fulan, saya ini memungkinkan diterima oleh Allah dengan dosa yang sangat banyak yang saya lakukan. Lalu ia bertanya, saya telah membunuh, saya telah berbuat zina, saya telah mencuri, banyak sekali dosa-dosa yang ia sampaikan. Kemudian laki-laki yang ahli ibadah ini mengatakan, keluar, turun kepadaku. Kemudian laki-laki tersebut keluar dalam keadaan putus asa. Tatkala orang yang ahli ibadah ini meninggal dunia, ia menagih janji kepada Allah, ya mana yang telah engkau janjikan kepadaku ketika engkau memerintahkan hambamu untuk beribadah, maka engkau akan memberikan surga kepadanya. Lalu ia, Allah memberikan neraka kepadanya. Lalu ia bertanya, neraka kepadaku sedangkan aku di dunia senantiasa menyembah. Dahulu engkau telah memutuskan harapan seseorang, hari ini aku putuskan harapan. Lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah singkat ini? Tidak lain bahwasanya wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita, baik berbicara dengan orang-orang sekitar kita, baik memberikan nasihat kepada orang-orang sekitar kita, lebih-lebih tatkala kita berbicara dalam hal yang bersifat akidah. Pergaulan yang zaman ini, yang saat ini kita ketahui sangatlah menakutkan. Tapi tidaklah kita boleh takut selama kita senantiasa bertendensi kepada Rasulullah. Oleh karena itu kami mewajibkan kepada seluruh staf karyawan, lebih-lebih kepada para dokter yang mungkin belum ditakdirkan oleh Allah dapat membaca kitab yang bersifat bahasa Arab, untuk membeli buku, baik itu sejarah Nabi atau kehidupan Nabi atau kebiasaan ulama salaf, tidak lain agar perjalanan kita dari rumah menuju rumah sakit atau tatkala kita dalam keadaan waktu kosong bisa kita gunakan untuk membaca. Bukan anak seorang raja, jika kamu bukan anak orang yang memiliki ilmu, maka satu yang jangan engkau tinggalkan, yakni membaca. Ketika kita bisa membaca dengan baik, maka kita bisa membaca kondisi sekitar kita dengan baik pula. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadikan ilmu yang senantiasa mengantarkan kita untuk melakukan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Ini sekitar 12 pertanyaan.
Mungkin tidak bisa kami angkat semuanya, tapi akan kami angkat beberapa pertanyaan. Semoga pertanyaan ini bisa membantu apa yang menjadi kegelisahan dari para jamaah, baik yang mengikuti secara langsung ataupun yang mengikuti lewat media sosial. Pertanyaan yang pertama ini dari dokter kita, yakni dari Bapak Bambang, pernah menanyakan kepada kami, Ustadz, bagaimana solusi bagi seseorang ketika ia mengalami satu kemacetan, sedangkan ia masih belum melaksanakan kewajiban seperti sholat? Apa yang harus ia lakukan? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah ada satu solusi bagi kita ketika suatu hari kita melaksanakan kegiatan yang mana sifatnya ini sangat pendek, bukan bersifat jauh perjalanannya, mungkin dari rumah ke tempat kita bekerja, akan tapi di pertengahan jalan kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat kita, maka solusi yang pertama, kita diperkenankan sholat lihurmatil wakti, keadaan yang ada. Ketika kita tidak bisa keluar untuk berwuduk atau berwuduk di tempat kita berhenti atau di dalam mobil, maka kita tetap wajib sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Akan tetapi ketika sudah sampai di rumah, maka kita wajib mengulangi lagi. Semisal ketika saya naik angkot, lalu di pertengahan macet, maka solusinya kita tetap sholat di dalam angkot dengan keadaan seperti itu, tapi kita wajib untuk mengulanginya. Lalu bagi kita dengan kemacetan yang sangat lama, maka kita boleh wudhu di tempat tersebut dengan sholat di sekitar tempat yang memungkinkan untuk digunakan sholat. Bisa kita menggunakan air yang sebanyak air aqua untuk wudhu. Bahkan para sahabat atau Nabi dulu pernah memberikan contoh kepada orang-orang sekitar, wudhu itu tidak perlu menggunakan air yang sangat banyak, cukup kita menggunakan air yang sebanyak air aqua dengan cara yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai air yang sudah keluar ini nanti masuk ke dalam lagi, ini akan menjadikan mustakmal. Selama air ini terjaga dari kesuciannya, maka wudhu menggunakan air sedikit ini sangat memungkinkan. Semisal kami kasih contoh, ketika seumpama saya di dalam mobil, amin, semoga ditakdirkan, saya wudhu menggunakan air. Nah, ketika kita mengusapkan air di sini, ini bukan mengusap, melainkan membasuh. Karena di sini air di sini kita basuh kepada wajah. Kemudian kita ratakan dengan air sampai sebagaimana yang kita basuh saat kita wudhu di tempat pada umumnya. Ketika nanti kepala kita usapkan, ketika kaki kita siram perlahan sampai sini. Ini sudah cukup. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa sholat selama memungkinkan untuk melaksanakan. Oleh karena itu solusi dari kami, ketika kita berada di tempat yang macet, yang pertama kita tetap sholat dalam keadaan yang ada, yang kedua kita sholat menggunakan air yang ada di sekitar tempat itu dengan menggunakan sejadah yang suci, atau kalau ada koran menggunakan koran. Tapi kalau memungkinkan lagi, apakah boleh dijamak? Boleh. Ada dua kitab yang telah kami sampaikan. Yang pertama, ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah ini memperbolehkan menjamak sholat dalam keadaan mendesak, tidak dijadikan kebiasaan. Malam yattakhidhu adatan. Berarti contoh, ketika saya pergi ke Blimbing, ini jarak yang pada umumnya tidak diperbolehkan orang mengqashar sholat karena tidak memenuhi syarat. Lah, ketika rumah saya di Panjen, kerja saya di Blimbing, di pertengahan sampai di Malang kota itu waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, dan kita tahu maghrib ini sangat
sedikit. Lalu apakah boleh kita menjamak dalam kemacetan tersebut ketika kita memungkinkan untuk memarkirkan mobil kita ke arah kiri, maka kita sholat jamak di sana. Lalu sampai rumah apakah perlu mengganti lagi? Tidak perlu. Selama kita memiliki wudhu atau sudah wudhu atau melakukan tayamum. Dan saya yakin mobil yang kita tempati itu jendelanya itu ada debu yang suci. Karena jauh dari tempat-tempat yang najis. Ini yang pertama. Ada lagi permasalahan, apakah orang yang membawa HP kemudian HP-nya ini ada terinstal Al-Quran, lalu ia bawa masuk ke dalam kamar mandi. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan boleh, tapi makruh ketika membawa HP di sini keluar suara nada Al-Quran. Contoh, di sini ada tulisan Arab. Kemudian ketika saya masuk kamar mandi saya matikan. Maka secara garis besar saya tidak membawa mushaf. Karena kata Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain, mushaf itu termasuk lembaran yang tertulis Al-Quran. Ketika kita matikan HP ini, maka tidak ada tulisan yang tertulis di sini. Karena sebetulnya yang ada dalam HP kita itu termasuk listrik. Maka kita membawa HP ke dalam kamar mandi. Lalu ketika lama tidak ada tempat lagi di WC kita wudhu, ternyata HP ini berbunyi suara Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika untuk mematikannya, ketika tidak memungkinkan, maka biarkan, tapi itu hukumnya makruh. Karena tidak diperkenankan kita membawa atau mendengarkan dalam diri kita ayat-ayat Al-Quran. Lalu bagaimana ketika seorang itu wudhu di WC? Wudhu di WC itu boleh, tapi hukumnya makruh. Mengapa demikian? Karena WC ini tempat yang memungkinkan mendatangkan najis. Berarti wudhunya sah, tapi pelaksanaan di dalam WC, apalagi sudah ada tempat wudhu, ini makruhnya bisa sampai makruh tahrim. Ada makruh itu tanzih, ada makruh itu tahrim. Kalau makruh tanzih itu ada ulama yang pertama mengatakan boleh, ulama yang kedua mengatakan tidak boleh. Lah ketika digabung jadi satu pendapat ini menjadikan makruh tanzih. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ada ulama yang mengatakan makruh. Maka ini menjadi makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Ulama yang pertama melarang, ulama yang kedua memakruhkan karena dianggap kurang sopan. Ketika digabung dua pendapat ini, maka menjadi makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Lalu untuk apa kita mengetahui? Karena ketika ibadah kita masih membawa unsur hal yang haram, maka sangat jauh untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata tujuan kita mengetahui kemakruhan atau keutamaan, kesempurnaan ibadah tidak lain agar ibadah kita diterima. Karena itu puncak dari pengabdian seseorang. Apakah sholat kita hari ini sah? Sah. Apakah diterima? Belum tentu. Tapi kita bisa mengetahui hal itu ketika kita bisa menjaga 5 hal. Ibadah yang kita amalkan sudah ada ilmunya. Ilmu yang kita pelajari sudah kita amalkan. Amal yang kita lakukan sudah ikhlas karena Allah. Amal yang sudah ikhlas karena Allah mengikuti aturan Kanjeng Nabi. Yang terakhir, amal yang kita lakukan tidak kita masukkan atau kita tidak mengikutkan hal-hal yang Allah haramkan. Karena ketika salah, maka saat itu amal kita sah, tapi dikatakan diterima belum. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, hanya menerima sesuatu yang suci dan sempurna. Berarti di antara 5 ini ketika kita tinggalkan, contoh, kita tidak tahu ilmunya, kita mengamalkannya.
ikhlas menurut dugaan kita, ikut Nabi menurut dugaan kita, lalu kita meninggalkan keharaman menurut dugaan kita, ini tidak bisa dikatakan ibadah itu sah. Karena yang menjadikan ibadah itu sah dan tidaknya ketika kita telah mengetahui aturan dan ukuran ibadah tersebut. Contoh, kita melihat orang berwudu, oh ternyata wudu gitu. Dia tidak belajar, hanya melihat orang, ikuti. Bahkan ketika orang melihat dia wudu, orang akan takjub, sangat sempurna. Ternyata ketika ditanya, apakah kamu niat? Loh, saya tidak pernah niat. Hal yang semacam ini akan merugikan orang tersebut. Oleh karena itu, fase atau perjalanan awal bagi kita tidak lain adalah belajar. Setelah kita belajar, kita amalkan. Setelah kita amalkan, wajib ikhlas karena Allah. Ketika kita sudah belajar ikhlas, wajib ikut aturan Rasulullah. Yang terakhir, jangan sekali-kali kita memasukkan di dalam ibadah kita perkara yang haram. Baik ketika kita hendak melaksanakan, atau saat melaksanakan, atau setelah melaksanakan. Sering kami ucapkan, apa sih salah satu yang merusak ibadah kita? Ketika kita hendak berangkat menuju masjid, kita membawa sesuatu yang Allah haramkan. Apa itu? Mungkin di antara yang kita pakai ada barang yang bukan hak kita. Kita memakai barang orang lain tanpa izin. Semisal ghasab, ini haram. Mas, saya tadi pinjam sejadah samian. Ini bukan meminjam, ini sifatnya ghasab. Karena itu meminjam itu adanya akad. Mas, saya pinjam. Ya silakan, ini meminjam. Lalu bagaimana keharaman ketika ia sholat di tempat haram juga. Berarti ketika sholat ada perkara yang Allah tidak sukai. Mungkin HP kita ada hal-hal yang tidak Allah sukai. Hal HP ini sangat mengharamkan. Mengapa? Ketika kita sholat, HP ini berbunyi, mengganggu orang yang sholat, maka ia telah membawa keharaman. Lalu bagaimana solusinya? Apakah tidak kita bawa? Ini penting bagi kita. Wajib kita silent atau kita matikan HP kita tersebut. Ini yang menjadi sebab ibadah kita tercegah gara-gara mengganggu orang lain. Rasulullah ketika mendapati sahabat itu berbau mulutnya, disuruh kembali ke rumah. Mengapa demikian? Khawatir mengganggu orang yang sholat bersamanya. Ini bau, apalagi sampai ketika Allahu Akbar, tiba-tiba suara bunyi HP yang sangat keras. Oleh karena itu ketika ada di suatu tempat seperti masjid dan takmirnya mewajibkan untuk tidak membawa HP, itu termasuk kebijakan yang wajib didukung. Mengapa demikian? Karena ketika nanti ada satu orang membawa HP dan dibiarkan, apalagi dalam keadaan hidup, ini akan mengganggu seluruh orang yang berada di dalam masjid. Lalu contoh yang terakhir, kita berangkat dalam keadaan khusyuk. Ibadah dalam keadaan khusyuk, selesai ibadah kita membawa perkara yang haram. Bagaimana itu? Kita keluar dari masjid melihat orang tidak sholat, marah dalam hati kecil kita. Mosok wis gede ngono kak sembayang, koyo arek cilik. Kalimat yang keluar dari lisan kita dorongannya marah. Ini yang menyebabkan ibadah kita ini tercegah di hadapan Allah. Lalu ada pertanyaan yang berikutnya. Ini memang sengaja saya ambil beberapa agar bisa saya ambil semuanya. Lah, ini pertanyaannya hangat. Ustadz, mohon izin bertanya, apakah sholat sunnah itu diperbolehkan dengan berjamaah? Mungkin di sekitar kita pernah menjumpai ada orang sholat sunnah itu berjamaah, ada orang sholat sunnah itu sendiri. Yang mana kebiasaannya Rasulullah itu sholat sunnah itu kebiasaannya sendiri, jika memang tidak melakukannya dalam keadaan berjamaah. Seperti Rasul pernah sholat tarawih, meskipun penamaan tarawih itu di zaman Rasul belum dibukukan. Dibukukan ini setelah zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab. Lalu apakah boleh ketika sholat ba'diyah, sholat qobliyah ini kita berjamaah? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin
tubahu al-jama'atu fi nahwil witri wat tasbih fala karahata fi dzalik wala sawaba. Naam, in qusida ta'limul musallin wa tahriduhum kana lahu sawabun. Secara hukum asal salat yang tidak disunnahkan berjamaah maka tidak ada anjuran untuk berjamaah. Lalu ketika ada orang yang sholat sunnah ba'diyah zuhur berjamaah, maka sholatnya sah, tidak mendapatkan pahala jamaah ba'diyah zuhur, kecuali guru mengajarkan kepada muridnya, orang tua mengajarkan kepada anaknya. Contoh, semisal kita punya anak, agar anak kita terbiasa sholat sunnah seperti duha, maka kita dampingi, kita menjadi sholat di depannya, kita sholat di depannya, dan anak kita sebagai makmum kana lahu sawabun, ini yang mendapatkan pahala. Tapi ketika tidak ada tujuan apapun, hanya mengikuti ayo jamaah, ini tidak diperkenankan, bahkan tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau sholat sunnah itu memang disunahkan berjamaah, maka alangkah baiknya tidak kita tinggalkan. Ustadz, kalau seumpama ada orang sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, lalu ia sholat sendiri, boleh ia sholat sendiri? Boleh, tapi pahalanya tidak sama tatkala ia sholat berjamaah. Dan pertanyaan yang terakhir, karena memang memungkinkan waktu, ini saya pilih yang memang relevan. Ustadz, mohon izin bertanya. Saya sering mendengar, bahkan saya sendiri itu pernah bertanya, tapi sampai hari ini belum srek. Ngapa srek niku? Belum. Apakah boleh setelah membaca Al-Qur'an saya itu mencium Al-Quran? Karena loh, dorong dijawab sudah dikasih karena sendiri. Karena setahu saya itu hanya beberapa orang yang mencium Al-Quran setelah ia membaca Al-Quran. Terima kasih. Ini namanya tidak saya sebutkan, nggih, termasuk sebagian dari staf karyawan rumah sakit. Mungkin ya apa nggih, bahasanya Bapak tadi itu kegelisahan. Singkatnya, kalau dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, ini ada kalimat yang seperti ini. Wa yustahabbu takbilul mushafi. Disunnahkan mencium mushaf. Semisal ini Al-Quran. Lianna Ikrimata ibna Abi Jahlin kana yuqabbiluhu. Karena putra Abu Jahal yang ditakdirkan Allah masuk Islam, ini ketika selesai membaca Al-Quran itu mencium. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang wajib kita ikuti kebiasaannya. Dan hal ini tidak dicegah oleh Rasul. Kami uraikan lagi, sunnah itu ada kalanya qaulun, ucapan Nabi, ada fi'lun, pekerjaan Nabi, ada istiqrarun, ketetapan yang Nabi tidak melakukan tapi dilakukan oleh sahabat, dan Nabi tidak melarang. Ada sebagian sahabat memakan salah satu binatang, Nabi tidak pernah, tapi Nabi tidak mencegah, itu sunnah namanya. Kecuali jangan dimakan, itu termasuk larang. Dan Ikrimah ini setiap selesai membaca Al-Quran, beliau mencium mushaf. Meskipun Nabi sendiri tidak pernah memberikan contoh, selama Nabi tidak melarang, maka diperbolehkan, bahkan disunahkan, dengan catatan tidak ada keyakinan yang bermacam-macam. Kalau cium mushaf bisa gini, tidak. Cukup kita ittiba'an, kita mengikuti para ulama salaf as-soleh. Kita hanya mengikuti saja, tidak melebih-lebihkan. Ada orang-orang kalau tidak mencium khawatir gak diterima, ini tidak boleh. Mengkaitkan masalah diterimanya ibadah dengan melakukan sesuatu, itu satu hal yang hendaknya dibedakan. Selama Rasul hanya memerintahkan, kita cukup mengikuti, kecuali Rasul memberikan gambaran, jangan kau tinggalkan melakukan hal ini karena kelak di akhirat kamu akan mendapatkan keringanan. Ini boleh kita jadi pertimbangan, kita pertimbangkan. Namun ketika Rasul
lakukan hal ini, beliau tidak memberikan alasan, maka tugas kita cuma satu, wa ma atakumur rasulu fakhudu. Apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul berikan kepada kita, ambil dan jangan sekali-kali kita tinggalkan. Kesimpulannya, diperbolehkan dan disunnahkan mencium mushaf setelah membaca Al-Quran. Kalau seumpama ada sebagian saudara kita melarang, kita hormati. Karena permasalahan furu'iyah tidak boleh sampai kita mengkafirkan saudara kita. Kecuali kalau hal itu sudah mencapai kadar akidah. Apa akidah itu? Sudah berurusan dengan ketauhidan. Kalau ada saudara kita yang mengatakan Allah itu di samping saya, saat itu kita hendaknya menjauh. Hal itu berbahaya. Yang boleh kita ingkari sesuatu yang sifatnya permasalahan umum, yang tidak boleh kita ingkari yang sudah dinas oleh Al-Quran. Mohon maaf sekali lagi, di sini masih tersisa banyak pertanyaan karena memang kondisi tempat dan waktu tidak bisa kita jawab semua. Semoga sedikit yang kita dengarkan bersama-sama dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ini dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak Dokter atau teman-teman yang lain. Nggih. Kecuali yang Al-Quran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pemantiknya. Kalau dalam itu diskursus ilmiah, seminar ataupun di kampus itu ada yang namanya pemantik. Pemantik itu sifatnya itu memancing pertanyaan. Sebetulnya beliau sudah tahu. Kita husnudzon saja kan ya. Beliau menanyakan apa yang sudah dinas dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, ayat yang sifatnya sebagai dalil hukum dan tidak bisa kita merubahnya. Contoh, ya kutiba. Ini tidak bisa kita rubah. Kesalahan selain puasa. Ini nas qat'i. Yang lihat. Berarti ayat yang tidak di dalam Al-Quran. Allah itu sering menggunakan kalimat innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Apakah itu jadi masuk salah satu yang tidak? Itu hanya istilah dan kiasan agar kita bisa mengambil hikmah dari ciptaan Allah meskipun hanya seekor lalat. Lah ini bukan berupa dalil tapi sebagai penguat. Kenapa kok bisa sebagai penguat? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat. Tujuannya ketika di dalam Al-Quran kita mendengarkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat yang kekuasaan Allah, satu yang wajib kita syukuri, kita masih memiliki keyakinan Allah maha segala-galanya. Ini bukan dalil, tapi ayat-ayat yang memang sifatnya umum. Lalu kita kembali kita masuk Islam itu ada perjanjian. Apa perjanjian kita? Kita berjanji kepada Allah melaksanakan 5 hal. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di daerah timur itu, masih di Malang, itu ada orang kesurupan. Ternyata yang orang kesurupan itu yang memasuki orang tersebut seorang waliyun min auliyaillah. Bertanya, apakah kamu Islam? Betul. Apa bukti kalau kamu Islam? Saya sudah membaca syahadat. Tahu apa artinya syahadat? Saya bersaksi. Apa? Pertanyaan ini simpel, singkat, tapi
kita hanya mengucapkan ada Tuhan selain Allah, maka keislaman kita masih belum bisa diyakini betul. Lalu bagaimana wajib mengikuti tuntunan para ulama yang fokus pada permasalahan tauhid? Oh, ternyata ini maka kita wajib melihat terjadi, semoga tidak ada satu orang satpam melihat langsung, maka dia sebagai saksi. Ketika kita melihat, lalu memberikan solusi, kita tidak boleh hanya mengucapkan, tapi hati kita wajib meyakini ya perintah. Ketika kita dan Rasulullah utusan yang terakhir, tidak ada utusan lagi, dan seterusnya. Ini wajib untuk kita yakini dan mengamalkannya. Mungkin itu Bapak. Mungkin Bapak ada tambahan? Monggo, kami persilahkan. Terima kasih. Ini ada masukan dari Bapak. Itu nas itu maksudnya sudah pasti betul. Jadi kalau dalam bahasa ulumul Quran, nas itu tidak mengartikan makna-makna yang lain. Secara garis besar, arti khinzir artinya yang memang yang kita ketahui pada hakikatnya. Tapi ketika kalimat itu sudah mengarah ke, perlu adanya penalaran ulang atau penakwilan. Terima kasih bagi saya secara khusus, secara umum bagi para jamaah yang saat ini mendengarkan. Mungkin ada yang mau tanya? 1 menit. Kalau tidak ada, Pak Johan mungkin ada yang mau tanya. Coba diulangi lagi, apakah boleh? Oh, mengobrol. Nabi itu sunnah qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, setelah itu tidak kita putus dengan ucapan-ucapan dunia. Apa ucapan dunia itu? Membicarakan hal-hal yang tidak ada nilai manfaat dengan ibadah kita. Contoh, setelah sholat subuh kita wiritan, seharusnya setelah wiritan kita baca Quran, ternyata kita duduk. Hal yang semacam ini akan menghilangkan pahala yang sebelumnya sudah kita dapat. Itu akan menghambat. Pertanyaan Mas Johan tadi, apakah boleh? Sebetulnya boleh. Ya, pembicaraan itu sampai melalaikan kita sedang ibadah, itu yang tidak diperbolehkan. Apakah boleh orang itu joget-joget? Boleh, silakan, hak dia. Tapi selama yang ia lakukan tidak sampai melalaikannya, itu yang menjadi awal mula dilarang segala hal. Karena itu turunnya Al-Quran ini karena sesuatu yang dilakukan oleh manusianya, bukan Allah yang memberikan aturan.
Sebetulnya kalau kita ikut aturan yang sudah dibawa oleh Nabi, tidak akan ada Al-Quran itu turun. Mengapa Al-Quran turun? Salah satu faktor yang paling mendukung, Nabi selalu bertemu dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai, turun satu ayat. Nabi bertemu orang-orang yang nyeleneh, turun satu ayat. Salah satu yang nyeleneh itu orang berbicara di dalam tempat ibadah. Apakah salah? Tidak. Kalau bahasa guru kami Mbak Yai Rory itu, kita tidak membahas salah dan benar, tapi kita sedang menghadap kepada Allah. Pantas tidak zaman berada di depan orang tua, zaman ngomong dewi. Mungkin itu bisa jadi contoh. Saya kembali dengan catatan malam yushawwishil ladzi bainahu, selama tidak par. Baca Al-Quran saja dilarang dalam masjid ketika mengganggu orang yang sholat, apalagi urusan dunia. Berarti intinya silahkan, dan yang zaman itu orang tersebut. Saya dipahami Pak nggih? Pun itu saja dari kami. Sudah? Sampun Pak Ihman nggih. Terima kasih sekali lagi. Marilah kita berikan kepada kita sampai detik ini, bahkan sampai kita kembali kepada Allah, tidak lain itu termasuk bukti Allah mencintai kita. Dan semoga cinta Allah senantiasa kita imbangi dengan pengabdian yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa khatmul majlis. Bismillah. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La anta ilaik illa anta ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kami.